Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diskusi hukum, bertemu kembali dengan channel edukasi atau pendidikan. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah melihat bagaimana macam-macam reaksi orang ketika punya sengketa. Dalam penyelesaian sengketa perkara keperdataan ini, sebenarnya banyak cara untuk menyelesaikannya, tergantung kepada para pihak dalam menempuh cara dan upayanya. Tetapi banyak ragam ketika seseorang mendapatkan sengketa keperdataan itu sendiri. Bagaimana sikapnya, jalan apa yang ditempuh. Banyaknya ragam seseorang mendapatkan sengketa keperdataan ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini atau di dalam video ini. Baik, yang pertama adalah bahwa ini tidak peduli atau pasrah. Jadi ketika ada sengketa keperdataan, mau dia memiliki sengketa sebenarnya atau dia digugat orang, dia nggak peduli atau pasrah aja. Orang ini tidak lagi peduli dari sengketanya, pasrah atas tindakan orang yang mempermasalahkan. Apakah tanahnya diambil atau dia tidak mendapatkan hak waris, itu dia ya pasrah aja, diam, tidak peduli. Nah, ini ada kemungkinan ini kenapa dia tidak peduli itu. Baik, yang pertama dia tidak mau mengajukan pembelaan haknya. Ya udah dia tidak mau mengajukan pembelaan haknya, udah pasrah. Atau sebenarnya tidak tahu caranya, dia pasrah kan tidak tahu caranya dan tapi ketika dia tidak tahu caranya, dia tidak mau bertanya. Ini, jadi akhirnya ya ujungnya pasrah aja jadinya. Dan yang ketiga, dia sebenarnya ingin membela, tetapi tidak memiliki kekuatan dana atau tidak mampu karena merasa bersengketa itu membutuhkan biaya yang besar. Jadi dia sudah punya persepsi ketika bersengketa itu membutuhkan ya kan selain tenaga pastinya ya untuk menyelesaikan tenaga, tapi dibutuhkan dana yang besar. Akhirnya ketika dia tidak ada ya sudah akhirnya pasrah aja bagaimana mengikuti yang ada. Kita lihat yang apa reaksi yang kedua, yaitu menempuh dengan upaya damai. Jadi dia tetap ingin mempertahankan haknya dan dia menempuh dengan upaya damai. Di sini berupaya berdamai dengan pihak yang bersengketa, baik itu dilakukan dengan rekado dengan sendirinya atau antar pihak, atau dengan difasilitasi oleh seorang mediator atau penengah. Nah, ini bentuknya bisa dengan negosiasi atau dengan mediasi. Kalau dengan mediator tadi namanya mediasi. Kalau mungkin hanya seorang penengah tadi disebut dengan negosiator gitu. Nah, fasilitator atau mediator itu tidak selalu yang bersertifikasi. Yang utama itu bisa menjembatani, menyelesaikan sengketa. Ini termasuk juga negosiator. Itu tadi juga yang penting dia hanya bisa menjembatani bagaimana menyelesaikan masalah di antara para pihak. Yang ketiga yaitu menyelesaikan dengan bantuan lembaga di luar proses peradilan, yaitu dengan namanya arbitrase. Nah, penyelesaian ini melalui arbitrase biasanya sudah disepakati para pihak terlebih dahulu, yaitu sebelum dibawa ke arbitrase. Jadi di sini ada kesepakatan oleh para pihak. Memang ini kalau ini sudah disepakati sebelumnya. Kesepakatan ini biasanya dituangkan di dalam kontrak kerja atau perjanjian. Atau ketika timbul permasalahan di antara mereka, ada perselisihan, akhirnya mereka bersepakat, ya sudah, ayo kita selesaikan di acara arbitrase, nggak usah masuk ke pengadilan. Gitu. Yang keempat yaitu dengan cara litigasi atau sidang di pengadilan. Ini caranya yaitu dia mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membela haknya. Jadi dia mendapatkan haknya dengan cara ke pengadilan, gugatan ke pengadilan karena dia haknya telah dilanggar. Proses di pengadilan itu memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi ini yang memiliki kepastian hukum. Dan bila ini ternyata tidak dipatuhi, itu bisa dipaksakan pelaksanaannya dengan alat negara. Inilah keuntungan ketika sidang di pengadilan. Nah, namun apabila di sini menggunakan jasa advokat, tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi saya sampaikan berulang-ulang bahwa ketika Anda menanyakan biaya berapa sih biaya di pengadilan,
itu tolong dibedakan antara biaya dengan Anda menggunakan jasa advokat dan biaya sidang di pengadilan. Berapa yang harus Anda bayar? Yang Anda bayar di pengadilan bisa Anda cek melalui meja PTSP pengadilan. Di situ nanti perkara Anda nomor berapa silahkan ditanyakan. Itu adalah nilai yang Anda bayar. Nilai yang harus Anda bayar melalui pengadilan. Jadi jangan disamakan dengan ketika menggunakan jasa pengacara, karena ketika sidang di pengadilan tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa pengacara, bisa maju sendiri. Yang kelima yaitu memaksakan kehendak atau dengan menggunakan kekuatan. Jadi dia memaksakan kehendaknya karena dia merasa punya kekuatan. Ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena ini adalah main hakim sendiri. Tetapi ini ada saja yang menggunakannya. Yang punya kekuatan, dia bayar orang untuk mengamankan sengketa tanah, langsung ada kekuatannya, di preman-preman di situ menjaga. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di sini ternyata apabila di sini menimbulkan kerugian orang lain, justru bisa diproses pidananya. Masalah tidak selesai, malah ada masalah baru. Nah, ini kekurangan dari menggunakan kehendak tadi. Nah, di sini juga sering banyak dijumpai, jika ada sengketa keperdataan ini, masih banyak orang yang melaporkan pada pihak kepolisian, dengan harapan bisa diketemukan unsur pidananya dan orang tersebut bisa diproses pidana. Ini masih banyak kita jumpai seperti itu. Jadi ketika ada sengketa, sebenarnya sengketa milik, udah lapor aja ke polisi, begitu. Nah, syukur-syukur bisa diproses pidana. Bahkan harapan terakhirnya ini adalah orang tersebut bisa dipenjara atau dikurung. Pada sengketa keperdataan itu berbeda dengan pidana yang harus dijatuhi pidana. Nah, dalam sengketa keperdataan ini, sebenarnya yang lebih utama sebenarnya adalah para pihak menyelesaikan secara damai. Para pihak bagaimana berdamai, silahkan mau damai apa. Nah, kalau memang Anda tidak mau damainya itu biar Anda memiliki kekuatan hukum, mintakan itu penetapan ke pengadilan. Ajukan kesepakatan damai tersebut adalah ada putusan pengadilan sehingga bisa dipaksakan, sehingga tidak ada pihak yang mengingkari. Bahkan sebelum masuk ke penyelesaian pokok perkara di sidang pengadilan, para pihak ini nanti dalam datang di pengadilan diminta untuk menyelesaikan secara damai dengan namanya mediasi di pengadilan. Jadi tidak langsung masuk perkara, langsung diputus perkaranya enggak, tetapi dikasih perintah untuk proses mediasi terlebih dahulu.